Balik lagi sama gua Fikri di Chemistry, di cerita misteri. Di malam Jumat ini gua mau bahas cerita horor yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu hantu santriwati yang bernama Herlina. Kisah nyata hantu santriwati ini berasal dari pondok pesantren yang di daerah Lamongan, Jawa Timur. Nama pondok pesantrennya mungkin tidak disebutkan nama pondok pesantren itu. Konon di sebuah pondok pesantren tersebut ada salah seorang santriwati yang berparas cantik dan rupawan. Santriwati ini merasa tidak mendapatkan perhatian di lingkungan pesantren. Hal ini membuat dirinya gundah dan gurana. Hal ini mungkin membuat dirinya seperti tidak diperhatikan, kesepian, dan membuat dia gundah dan gurana. Maka pada suatu hari, demi mendapatkan perhatian di lingkungan pesantren, atau setidaknya dia dinotis, santri yang bernama Herlina itu melakukan hal yang tidak terpuji untuk mendapatkan perhatian lingkungan pesantren. Setidaknya dia dinotis, yaitu mencuri sebuah cincin milik salah seorang ustadz yang ada di pesantren. Alih-alih ingin diperhatikan, namun kesialan Herlina terjadi. Karena saat melakukan aksinya ketahuan oleh salah satu temannya, dan akhirnya Herlina dilaporkan kepada pihak pondok pesantren. Herlina pun tahu aksi nekatnya itu diketahui oleh pengurus. Sudah menjadi aturan sendiri di lingkungan pondok pesantren bahwa jika salah seorang santri bermasalah maka akan dikenakan hukuman sesuai peraturan yang ada. Begitu juga Herlina, sang santri yang berniat mencari perhatian tersebut. Namun sebelum hukuman dijalankan, Herlina sangat ketakutan, merasa malu, dan dia memikirkan cara untuk kabur dari pondok pesantren. Di saat pelariannya, Herlina mengalami hal yang sangat naas, di mana dirinya tertabrak mobil di jalan saat akan pulang ke rumahnya, hingga Herlina tewas mengenaskan. Rupanya peristiwa kecelakaan dan kematian Herlina ini tidak sampai terdengar di lingkungan pondok pesantren, sehingga pihak pesantren menganggap Herlina memang sengaja pulang hanya untuk menghindari hukuman. Namun lain ceritanya dengan orang tua Herlina yang mengetahui anaknya tewas dituduh mencuri di pondok. Maka ia tidak terima dengan kejadian itu. Ia merasa anaknya meninggal karena saking takutnya akan dihukum di pesantren tersebut. Merasa kecewa dan geram, muncullah niat jahat orang tua si santriwati. Ia merasa harus balas dendam, dan akhirnya orang tua Herlina nekat mendatangi seorang dukun ilmu hitam yang konon bisa menghidupkan arwah yang telah mati. Singkat cerita,
Herlina hidup kembali menjadi hantu santri yang penasaran dengan wujud manusia. Dukun memberi syarat kepada orang tuanya, hantu atau arwah Herlina itu harus memakan darah atau meminum darah setiap malam Jumat Kliwon. Kalau syarat itu tidak dilakukan, maka hantu atau arwah Herlina akan mati kembali. Singkat cerita, Herlina dikembalikan ke pondok untuk ikut ngaji lagi. Serem sekali ya. Karena pihak pesantren tidak tahu apa yang telah terjadi selama Herlina kabur. Mereka menganggap Herlina yang berniat belajar lagi masih Herlina santriwati yang mereka kenal. Dan pengurus pondok pesantren pun menerima kembali kedatangan Herlina dengan syarat meminta maaf dan mau menjalani hukuman. Sewaktu ia kembali ke kamar asal di asrama tersebut, teman-temannya merasa heran karena kali ini Herlina jadi pendiam dan tingkahnya sangat aneh. Wajahnya pucat, tidak seperti biasanya. Yang lain mengherankan lagi, Herlina membawa koper yang baunya sangat menyengat. Merasa tidak nyaman, teman-temannya berusaha membuka koper Herlina sewaktu Herlina tidak ada di asrama. Begitu terkejut, santri-santriwati yang lain mengetahui isi koper tersebut ternyata darah yang berbau sangat busuk. Namun karena takut, santriwati sekamar Herlina memilih diam, tidak menceritakan kejadian itu. Kemudian pas tengah malam, Herlina meminta kepada salah seorang pengurus asrama untuk menemaninya ke kamar mandi dengan alasan dia merasa takut. Dan petugas pondok pun mengantar Herlina ke tempat kamar mandi itu. 2 jam berselang, petugas asrama heran Herlina belum kunjung keluar dari kamar mandi. Diketuk pintu kamar mandi itu sambil memanggil-manggil Herlina dari luar karena merasa ada yang tidak beres. Pengurus pondok pun memanggil teman-temannya untuk mendobrak pintu itu. Dengan berusaha teman-temannya mendobrak, akhirnya pintu pun terbuka. Dan alangkah terkejutnya para pengurus asrama pesantren itu karena yang berada di dalam ternyata sosok hantu wanita yang bertaring sambil tertawa menakutkan. Mereka langsung lari selari-larinya karena ketakutan dan meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan apa yang barusan terjadi kepada mereka. Sang kiai pun akhirnya berusaha menangkap hantu itu dengan doa, dengan caranya pakai, dan mengurungnya ke dalam botol. Kemudian dibuangnya botol berisi hantu santri tersebut sejauh mungkin. Tidak seorang pun dibolehkan menemukan atau mengambil botol itu guna untuk keamanan pesantren. Akhirnya Pak Kiai dan pihak pesantren mengunjungi kerumahan orang tua Herlina.
Barulah mereka mengetahui bahwa Herlina telah meninggal dunia karena kecelakaan mobil sebelum dia pulang ke rumah. Dan orang tuanya berusaha menghidupkan kembali mayat santriwati tersebut untuk membalas dendam kepada pesantren. Sekian chemistry kali ini. Gua Fikri, dan sampai jumpa lagi di malam-malam Jumat berikutnya.